Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Jumpa kembali dengan channel kami. Saya akan berbagi sharing informasi mengenai memanfaatkan jagung. Jadi jagung ini selain dimanfaatkan untuk makanan juga bisa dimanfaatkan untuk yang lain ya. Jadi jagung ini semua kita akan olah menjadi makanan, kemudian bagian lainnya untuk apa saja. Nah, pertama adalah manfaat jagung untuk makanan ya, seperti biasa. Jadi manfaat yang sudah pasti dan jelas itu untuk dimakan. Jadi kalau untuk yang lainnya juga banyak, misalnya dibuat pati, kemudian dibuat dipipil untuk dijual dan lain sebagainya. Nah, ini sederhana, jadi jagungnya akan diolah menjadi makanan, cukup direbus saja. Bisa direbus atau dibakar. Nah, saya sekarang akan mengolahnya untuk direbus. Pertama adalah jagungnya kita bersihkan dari kulit-kulit yang kotor ya. Jadi kita bersihkan, kemudian cara membersihkannya saya potong bagian ujung-ujungnya, ujung bawah dan ujung atasnya untuk memudahkan. Karena di bagian ujung atas itu biasanya suka ada uletnya kalau jagung. Jadi kalau kita bersihkannya itu agak susah, makanya kita potong aja bagian atasnya itu. Kemudian memudahkan kita juga untuk mengambil kulitnya. Nah, kulitnya akan kita pisah, ada kulit yang bersih, ada yang kulit yang kotor. Kulit yang bersih akan nanti kita jadikan kompos, kulit yang bersih akan kita jadikan bahan pembungkus kulit wajit. Kemudian kulit yang kotornya kita beserta bonggol yang tidak digunakan akan kita jadikan kompos. Jadi 3 manfaat dari kulit jagung ini. Yang pertama adalah untuk dimakan, untuk dibuat kompos, dan untuk diolah, didaur ulang kulitnya untuk bahan pembungkus wajit cililin. Nah, yang pertama adalah saya akan olah dulu, bagi-bagi dulu nih bagian-bagian jagungnya antara bagian yang dimakan, bagian yang dijadikan kompos, dan bagian yang dijadikan kulit untuk wajit. Kita bersihkan semua jagung yang ada. Ini hasilnya jagung yang sudah diolah, sudah dibuang kulitnya. Jadi ada 2 jenis ya jagungnya, ada yang segar, ada yang tidak segar, yang sudah layu. Yang segar ini bulir-bulirnya itu masih utuh dan nampak berair. Sedangkan nanti yang sudah agak layu itu udah kempes kulitnya, dan juga sudah nanti rasanya juga sudah tidak terlalu manis, sudah tidak manis. Nah, ini kulitnya akan kita jadikan, kulit yang bersih maksud saya, akan dijadikan pembungkus wajit cililin. Sebelumnya kita jemur dulu ini kulit jagungnya sampai kering ya, baru nanti disimpan. Nah, yang ketiga tadi manfaat jagungnya itu adalah kulit yang kotor beserta rambut-rambutnya dan bonggol-bonggol sisanya. Nah, kita akan masukkan ke dalam tanah untuk dijadikan kompos. Nah, diaplikasikan ke tanah ya. Jadi fungsinya nanti sebagai kompos dan sebagai mulsa. Nah, ini kulit jagungnya sudah bagian-bagian sudah dipisah tadi untuk kompos, untuk kulit yang wajit cililin, dan juga jagungnya yang akan diolah menjadi makanan. Nah, ini jagungnya yang akan kita olah menjadi makanan ya. Sudah dibersihkan, sudah tinggal kita cuci dan nanti direbus. Kemudian ini kompos kulit yang tadi kotornya sudah dibuang ke tanah, disimpan begitu saja, disebar di sekitar tanaman. Nanti dia akan membusuk dan akan menyuburkan tanah sehingga tanaman yang ada di atasnya menjadi subur. Fungsinya 2, jadi sebagai kompos untuk menyuburkan tanah dan juga sebagai pelindung tanah dari gulma. Jadi fungsinya sebagai mulsa juga nih, jadi mulsa alami menggunakan daun-daun dari tanaman yang ada di sekitarnya. Jadi kalau punya kebun, tanaman-tanaman yang sisa-sisa daunnya bisa disebar aja di tanahnya untuk jadi kompos begitu. Nah, ini jagungnya sudah saya potong-potong. Kita kembali untuk mengolah jagungnya menjadi makanan.
Jadi dicuci dulu sebelumnya jagungnya sampai bersih. Walaupun dibungkus kulit jagung, tetap kita harus lakukan pencucian karena kemungkinan ada kontaminasi dari pestisida maupun ada binatang yang ada di dalamnya. Tadi hama kayak ulat atau kotoran lain ya. Nah, siapkan air, merebus sederhana saja. Merebus ini teknik sederhana tetapi menyehatkan, simple ya, sederhana, dan makanannya tuh lebih sehat begitu karena tidak menggunakan hal lain. Nah, direbus ini bisa waktunya tergantung api ya, bisa sebentar atau lama, tapi merebus jagung manis tidak lama, sebentar saja. Nah, ini jagung manisnya sudah mau matang ya, sebentar lagi. Nah, jadi nanti kita tiriskan, angkat, dan kita bisa nikmati. Nah, ini kelobot jagung yang dijemur tadi. Jadi prosesnya dikeringkan si kelobot jagungnya ini. Setelah kering nanti warnanya ini akan seperti ini, kecoklatan ya tuh warnanya, kecoklatan krem ya, lebih krem, jadi bukan kecoklatan, jadi warnanya krem dan tidak hijau, dan juga sudah tidak mengandung air, tidak ada kadar airnya. Karena kalau disimpan dalam keadaan basah nanti bisa membusuk atau berjamur, tapi kalau disimpan dalam keadaan kering seperti ini nanti lebih tahan lama, jadi tidak ada jamuran dan tidak membusuk. Kalau mau digunakan langsung bisa, si kulit ini, kelobot ini bisa juga disimpan kalau tidak langsung digunakan. Nanti sewaktu-waktu dibutuhkan mau membuat wajit atau makanan lain, bisa dodol juga ya, itu bisa untuk dijadikan pembungkusnya. Jadi bisa wajit, bisa dodol, itu bisa untuk membungkus makanan, intinya tuh makanan basah. Jadi fungsinya jadi si kulitnya ini tidak dibuang. Untuk para petani yang jumlah kulitnya banyak bisa juga disimpan seperti ini, dan nanti bisa dijual untuk para pengrajin wajit, karena para pengrajin kue itu membutuhkan sekali daun-daun seperti ini untuk dijadikan pembungkus kuenya. Itu kalau ada supplier dari petaninya langsung kan lebih bagus. Jadi 3 manfaat dari jagung: kulitnya untuk kulit yang bersihnya untuk pembungkus wajit, jagungnya untuk dimakan, dan juga yang sisa yang kotornya atau bongkolnya bisa dijadikan komposter ya, kompos ya, udah untuk disimpan, terus jadikan kompos sebagai penyubur tanah. Ini siap digunakan nih bungkus wajitnya. Bagaimana menggunakan bungkusnya ini nanti di next video ya, insya Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.